terkait dengan rencana diversifikasi ke mini LNG. Nah ini nanti kedepannya seperti apa Pak? Apakah memang sudah ada market-market yang sudah siap untuk menyerap? Oh, sebetulnya market di Indonesia itu sangat siap untuk menggantikan diesel dan batu bara, tapi untuk smaller scale. Jadi lebih baik orang nggak rely terlampau banyak kepada grid di Pulau Jawa sama Bali. Kalau bisa ada supplementary power. Nah, LNG itu memang bisa untuk supplementary power untuk small scale ya. Untuk industrinya Pak, industri apa saja? Sebetulnya industri itu banyak yang berminat. Sebelum kita selesai plant kami, sudah ada banyak permintaan dari multinational company yang cukup besar dan local companies juga, misalnya di hotel, restoran, cafe, itu permintaan jauh di atas supply kami nanti. Nah dan untuk tahun 2025 Pak, dengan nanti sudah ongoing juga rencana diversifikasi LNG, kemudian tadi infrastruktur juga sebagai DNA dari Asrindo, ini yang akan lebih difokuskan seperti apa Pak? Mungkin juga target penjualan di tahun 2025 ini? Ya mungkin di tahun 2025 fokusnya akan di batubara, karena itu bisa disebut bread and butter kami, DNA kita memang di batubara. Untuk tahun depan baru kita bisa lihat diversifikasi story. Nah, salah satu LNG, mudah-mudahan di nikel juga ada. Dan ada beberapa proyek yang lain yang mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan dan bisa announce sooner than later. Oke, proyek apa saja Pak? Karena masih dalam conceptual dan kajian, belum bisa di-announce. Tapi mudah-mudahan ya hopefully soon. Kalau tadi Anda katakan target produksi di tahun ini akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya dari 5 juta menjadi 4 juta ton di tahun ini, mungkin dari segi target bottom line, kemudian top line seperti apa Pak? Well, jelas kalau bottom line akan ada impact. Karena dari 5 juta tahun lalu mungkin nggak sampai 4 juta tahun ini. Impactnya cukup drastis ya. Tapi sebagai cash flow, we're still okay. Masih bisa survive. Cuman belum tahu. The biggest problem kalau outputnya turun, apakah cost-nya bisa ikut turun? Okay. Nah, mudah-mudahan karena kita nggak ada ekspansi di daerah baru, cost yang sekarang ada akan ditetapkan dan bisa diturunkan lagi. Jadi that's our focus untuk tahun ini, bukan hanya production tapi production cost. Oke. Tapi apa Pak pertimbangannya untuk tidak menjajaki pasar-pasar baru Pak di luar negeri? Ya, pasar baru mungkin belum, karena apa yang dari current client base kami, mereka memang minta lebih banyak dari Asrindo. Jadi fokus memang untuk supply existing clients. Apalagi ada penurunan 1 juta lebih. Jadi kita harus make sure existing clients kita nggak ada masalah. Dan untuk bisa menjaga margin juga Pak, apakah memang ada langkah efisiensi juga yang akan dilakukan? Oh, kalau kebetulan efisiensi nggak perlu. Jadi misalnya karyawan nggak ada yang harus di layoff atau yang gitu-gitu. Jadi fokus emang untuk operational cost di mining. Kalau di infrastructure nggak ada masalah sama sekali. Langkah efisiensi operasional apa Pak yang akan dilakukan? Oh, itu lebih ke misalnya fokus ke coal seam yang lebih gampang diambil daripada coal seam yang lebih dalam. Kalau coal seam yang lebih dalam lebih mahal. Strip ratio coal seam yang dalam itu mungkin 1:17. Kalau kita bisa avoid itu, ambil strip ratio yang di bawah 1:14, itu save at least $6 per ton. Jadi cukup bagus untuk kami. Oke, mungkin di tahun 2025 Pak, apakah ada rencana lain Pak untuk bisa memperluas ekspansinya di sektor EBT Pak? Ya, kita emang dari berapa tahun sebelum pandemi sudah ada beberapa small scale project. Ada wind, ada solar, hydro. Sebetulnya kita sudah coba semuanya. Tapi scale itu kurang besar. Jadi apa yang kita coba, pilot projects, kurang efisien secara energy supply. Misalnya solar, kita sudah coba berapa kali. Ada
perusahaan sister company kita yang fokus ke rooftop solar. Tapi karena nggak scale-nya tinggi, cost savings tidak ada sama sekali. Jadi kita memang mau coba terus, tapi harus ada make sense juga untuk shareholders kami. Jangan sampai we spend berapa ratus juta untuk sesuatu yang nggak akan benefit shareholders kami. Apalagi kan untuk EBT yang membutuhkan skala besar dan juga investasi yang cukup besar ya Pak ya. Betul, betul. Tapi kalau di antara beberapa mungkin EBT yang sudah pernah dicoba oleh Asrindo, ini paling prospek dan akan dilakukan dalam waktu dekat, ini kira-kira apa Pak? Sebetulnya untuk infrastruktur kami seperti kita, lebih baik fokus ke infrastruktur yang depannya. Ultimate goal itu kita harus cari zero carbon emissions. Solar, hydro itu sebetulnya bukan zero carbon karena proses untuk bikin satu solar panel itu sangat carbon intensive. Karena perlu raw earth minerals, perlu proses yang ambil banyak sekali carbon. Lebih baik kita fokus ke depannya, ke something seperti blue ammonia, atau hydrogen, dan memang ada beberapa prospek, tapi itu masih 3, 4, 5 tahun ke depan. 3-5 tahun ke depan blue ammonia atau hydrogen ya Pak ya. Ini akan mungkin pertimbangannya seperti apa Pak dalam pengembangannya dan bagaimana Anda melihat outlook sektor EBT ke depannya di Indonesia? Jadi hydrogen sebetulnya gampang karena kita memang fokus ke natural gas, LNG. Ammonia itu kayak byproduct dari natural gas. Dan kita kalau emang ambil hanya ammonia, enggak ambil carbon capture, itu susah dibilangin new energy or renewables. Tapi more fokus ke lower carbon emissions. Kalau blue energy, blue ammonia, kalau kita bisa capture carbonnya terus store di mungkin old gas fields, itu lebih practical. Dan blue ammonia memang pasar di Asia itu sangat besar. Mungkin nggak lokal, tapi saya di Korea atau Jepang itu pasarnya cukup tinggi.